Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada tanggal 20 September 2020. Saudara, kita boleh tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan kita akan bersama-sama beribadah dan naikkan ucapan syukur saudara, naikkan ucapan persembahan syukur saudara kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus
sekali lagi. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sembah saudara, sembahlah Dia Raja di atas segala raja. Syukur Engkau yang patut ditinggikan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh ada hingga hari ini. Kami bersyukur, syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh, bersyukur kami tetap Kau kasihi Tuhan. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada hingga hari ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga kami boleh tetap ada hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Atas pimpinan-Mu dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan Tuhan. Hingga hari ini Tuhan. Engkau tetap memberi kekuatan kesehatan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau selalu memperhatikan setiap jemaat X-Blessing satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya keadaan saudara-saudara kami semuanya dalam keadaan yang baik ya Bapa. Kami yakin itu ya Tuhan, karena Engkau selalu menopang, menggandeng, dan memelihara tiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang selalu berseru-seru, tidak henti-hentinya mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami siap untuk meninggikan nama-Mu, berkati ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mungkin segala sesuatunya itu sekarang ini masih tetap gitu, belum ada perubahan banyak ya saudara. Tapi yakinlah, yakin dan tetap pegang teguh janji-janji Tuhan. Amen. Karena semuanya ini sementara. Amen. Sementara saudara. Saudara pasti menerima kemenangan, menerima janji Tuhan yang selalu ya dan amin itu. Pegang terus ya saudara. Mari kita nyanyikan pujian, serahkanlah pada Tuhan ya saudara.
dicari. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala dukamu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tetap dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan.
Jadi saudara, serahkan segala perkara yang saudara hadapi di dalam tangan Tuhan. Pasti saudara akan menerima kemenangan. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segala yang di dalam hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segala yang di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Haleluya, haleluya, semuanya hanya bagimu Tuhan, semua bagi kemuliaan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau sangat berarti bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, segala puji hormat hanya bagimu. Tuhan, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa atas kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur, syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang selalu melindungi setiap anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian ini boleh menyukakan hatimu ya Bapa. Tuhan, persiapkan hati kami
untuk boleh menerima firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan urapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, biar setiap firman yang akan disampaikan boleh membawa kita semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan Bapak Elia Budi Nugraha. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan itu tetap ada atas kita sebagai anak-anaknya, saudara. Saudara, setiap kali kita saat menyanyikan lagu ini, Allah peduli. Sepertinya seolah-olah benar-benar Tuhan, Allah itu peduli dalam hidup kita. Memang benar, Tuhan itu peduli. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hati saya selalu tergelitik saat melantunkan kata-katanya. Perhatikan saudara, dikatakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Memang harus kita akui lirik lagu ini sangat menyentuh saudara, sangat menyentuh dan membangun hidup kita. Membuat kita sepertinya kita ini terhanyut, perasaan kita terbawa dalam situasi yang benar-benar penyertaan Tuhan itu, benar-benar Tuhan itu ada atas diri kita. Apabila kita sedang menghadapi masalah besar atau sesuatu musibah yang menyedihkan, lagu ini menjadi satu penghiburan yang besar, sanggup sepertinya benar-benar sanggup memberikan, menenteramkan hati kita, pikiran kita. Namun yang mau saya renungkan, kita renungkan hari ini saudara, apa betul dikatakan? Apa betul banyak hal yang tidak kita mengerti? Ya, yang dikatakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apa betul? Ya, apa betul banyak hal yang tidak kita mengerti? Atau hanya sedikit saja yang kita tidak mengerti?
Apa betul kita tidak ngerti atau mungkin kita tidak mau belajar untuk mengerti, saudara? Jika kita mau mencari tahu, maka kita akan dapat mengerti. Kalau kita mau mencari tahu, kita pasti dapat mengerti. Kenapa harus tidak mengerti? Ataukah kita pura-pura tidak ngerti? Tapi dikatakan bahwa kita mengerti mungkin kita mau belajar untuk lebih mengerti lagi. Jika kita mau mencari tahu, maka kita akan dapat mengerti. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari hukum alam, saudara. Hukum alam apa, saudara? Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Kalau ada kebakaran, pasti sebabnya apa? Dicari. Kalau ada kebakaran, sebabnya apa? Dari korsleting, dari bakar-bakar sehingga membuat kebakaran yang besar, bakar daun sehingga hutannya terbakar. Pak, kalau ada sebab pasti ada akibat. Kalau ada orang yang mati, karena apa? Oh, karena dibunuh, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Itu namanya hukum alam, saudara. Ya. Tapi secara rohani seringkali kita katakan sebagai hukum tabur tuai. Ini istilah rohaninya tabur tuai. Apa yang ditabur manusia, apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kalau kita menabur keburukan, kejelekan, hujatan, kita juga akan menerima apa yang sudah kita taburkan. Ada seorang pemuda, saudara, perhatikan. Ada seorang pemuda patah hati, sakitnya bukan main, ditolak oleh pacarnya, pemudi. Pacarnya telah memutuskan hubungannya, sakitnya di sini, saudara. Luar biasa sakit hatinya itu. Kekecewaannya dikatakan ia telah melampiaskan kekecewaannya. Kecewanya bukan main. Marah, amarahnya luar biasa. Kekesalannya semua diutarakan, diungkapkan melalui dari dasar hatinya itu, mungkin dengan umpatan, mungkin dengan olokan, segala macam keluar dari dasar hatinya. Kekesalannya yang luar biasa, kemarahannya luar biasa. Yang sudah dinanti-nantikan, inilah jodohku. Dia mungkin berpikir demikian, tapi telah ditolak dia. Dia telah ditolak, dia telah ditolak cintanya oleh pemudi itu. Tapi perhatikan, saudara, dengan kata-kata yang kasar, dengan hujatan kepada si pemudi itu, sampai dia ngomong sendiri. Sayang, ya dia ngomong sendiri. Sayang, apa yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai nanti. Yang ngomong gitu. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu akan terima balasannya. Dia sampai ngomong demikian dengan amarah yang luar biasa. Ini, saudara, ini masalah kita, saudara. Inilah masalah kita. Kita ini hanya bisa pandai melihat. Kita ini hanya bisa cuman memperhatikan. Kita ini hanya bisa menganalisa, memperhatikan, menganalisa, tidak melihat yang ke dalamnya, saudara. Perhatikan. Kehidupan orang lain kita hanya bisa melihat luarnya saja. Kita tidak pandai merenungkan kehidupan kita sendiri. Tidak pernah mau koreksi diri kita sendiri. Tidak pernah mau berlutut di bawah kaki Tuhan. Melihat, aku ini sudah benar enggak di hadapan Tuhan. Apa yang aku lakukan ini sudah benar enggak di hadapan Tuhan. Ini loh, seringkali kita sebagai manusia itu merasa dirinya benar. Merasa dirinya itu orang lain itu yang salah, bukan saya. Orang lain itu yang selalu melakukan banyak kesalahan.
tapi bukan saya. Tapi itu mereka itu semua. Saya tidak melihat dirinya benar. Saya akan bacakan di dalam Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 saya akan bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan, Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan oleh siapapun. Katakan, Tuhan atau Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ingat saudara, apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita bagikan, apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, itu yang akan kita tuai. Itu yang akan kita terima, saudara. Jadi tema pagi ini yaitu banyak perkara tak ku mengerti. Banyak perkara sepertinya, pertolongan itu pasti dilakukan oleh Tuhan. Tapi kita tidak pernah, kita seringkali melupakan untuk koreksi ke dalam. Untuk melihat diri kita ini sudah benar enggak di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan itu benar enggak di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini keadaannya susah, saudara ya. Mengapa kita ngomong kepada Tuhan, mengapa rezekiku hari ini, akhir-akhir ini kok tambah seret Tuhan. Rezeki saya ini kok seret Tuhan, kok susah sekali cari nafkah. Gimana ini, sepertinya itu terus ngomel sendiri. Tapi ingat saudara, jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang tidak kita mengerti. Ya, jangan cepat-cepat kita ngomong adalah hal yang tidak kita mengerti. Dan juga jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Bukan, saudara. Periksa diri kita. Ya, pemerintah menganjurkan kepada kita supaya kita ini bisa menjadi orang yang kreatif. Ya saudara, apa yang kita kerjakan, situasi goncang ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, renungkanlah terlebih dahulu keadaan kita dengan jujur dan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Ngomong, ini Tuhan, aku Tuhan, aku anakmu. Tunjukkan kepadaku Tuhan. Misalnya kita tidak mengerti, tunjukkan kepadaku Tuhan kesalahan apa yang sudah aku lakukan. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita, minta ampun, sujud kepada Tuhan. Minta ampun, sujud kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Aku tidak mau hidup yang tidak berlayak lagi di hadapan. Aku mau hidupku ini layak di hadapanmu. Ngomong kepada Tuhan. Pakai akal, gunakan akal sehat, pakai hukum sebab dan akibat. Atau hukum tabur tuai untuk menganalisanya. Sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya menghadapi tantangan dunia yang semakin keras ini. Ya semua menghadapinya. Saya sendiri pun juga menghadapinya di kantor. Sudah tinggal menunggu aja. Tapi saya percaya apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dibelanya. Kita akan diberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini sendiri. Tapi pada saatnya Tuhan pasti akan menolong seperti membalikkan telapak tangan. Saudara perhatikan, hidup kita, jangan sampai kita ini hidup terlalu santai dalam dunia yang keras ini. Atau kita mungkin seringkali kita merasa menganggap kita melakukan sesuatu rasa-rasan males-malesan itu. Sudah kita kembangkan, apakah sudah kita kembangkan kreativitas dan berusaha untuk maksimal yang akan kita kerjakan. Saudara, saya tahu, saya percaya
Tuhan itu Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat. Dia tahu sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu semuanya. Tapi seringkali kita ini tidak mempercayai Dia. Kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita kurang memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, perhatikan. Saat kita berbuat baik kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepada orang lain secara tulus ikhlas, dengan tulus ikhlas, percayalah, bukan hanya kehidupan kita, bukan hanya hidup kita yang akan dipermudah. Yang di lingkungan kita siapa, saudara? Ada orang tua kita, papa, mama. Ada saudara-saudara kita, saudara. Ya. Ada anak-anak, menantu, cucu. Itu semuanya akan dipermudah. Dengan kita melakukan sesuatu yang terbaik, semuanya itu akan dipermudah kepada yang di lingkungan kita ini, saudara. Papa, mama, kakak, adik. Ya, terus anak-anak, cucu, ya semuanya diberkati sama Tuhan. Diberikan seperti apa yang sudah kita tanam. Apa yang sudah kita tanam itu akan kita tuai. Perhatikan, saudara. Jangan melakukan banyak kesalahan supaya kita tidak hidup dalam penyesalan. Jangan melakukan banyak kesalahan. Hiduplah yang benar. Supaya benar-benar kebenaran Allah itu diberikan, kebenaran Allah itu dinyatakan dalam setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Ini, saudara, ada satu kisah, ada seorang anak kecil, anak perempuan umur 3 tahun, ya, namanya Ruth, ya, namanya Ruth. Dia punya ayah, tapi dia orang miskin, buruh pabrik, tidak punya apa-apa, miskin. Pada waktu dia lahir, ibunya sudah meninggal, dia dirawat oleh bapaknya. Pada saat dirawat itu tahun demi tahun, pada waktu dia kelas 3 SD, dia berdoa kepada Tuhan. Setiap malam dia minta kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Tuhan nanti pada saat aku ulang tahun, Tuhan beri aku sepeda, Tuhan. Karena dari rumah menuju ke sekolahnya itu jauh sekali. Dia tiap malam berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Waktu aku ulang tahun beri aku sepeda Tuhan. Supaya aku tidak jalan kaki yang begitu jauh dari rumah ke sekolah. Pulang pergi jauh. Supaya aku dapat menggunakan sepeda itu. Supaya tidak terlalu lelah, katanya gitu. Tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, bapaknya lewat, ayahnya lewat, dengar si anak ini berdoa minta sepeda kepada Tuhan. Bapaknya dia mulai, aduh gimana ini, enggak punya uang, enggak punya duit untuk dapat membelikan anaknya itu sepeda. Dia berdoa terus, si Ruth ini berdoa terus, akhirnya pada saat ulang tahun, pada hari ulang tahunnya, Ruth disediakan hadiah oleh bapaknya. Dibukalah hadiah itu pada saat dia ulang tahun. Dan di dalam bungkusan itu ada secarik kertas tulisannya. Dia mengatakan, maaf Ruth, ayah menyesal tidak dapat memberimu sebuah sepeda. Maaf Ruth, anakku, ayah tidak bisa memberimu sepeda. Apa jawabannya Ruth, saudara? Dia langsung ngomong sama bapaknya, ayah, saya sudah dijawab oleh Tuhan. Hebat, saudara, perhatikan. Tidak ayah, Tuhan sudah menjawab doaku. Tuhan jawabnya yaitu tunggu. Belum waktunya.
Kalau jawaban itu diberikan kepada kita, saudara, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya, belum Tuhan? Mungkin kita berdoa lagi, Tuhan ngomong, belum. Belum Tuhan. Kapan Tuhan? Besok Tuhan. Bulan depan Tuhan. Tahun depan Tuhan. Kapan Tuhan? Kita ngomong sama Tuhan, kapan Tuhan akan kau berikan kepadaku? Si anak kelas 3 SD, dia mengerti kehendak Tuhan. Dia tahu jawabannya. Makanya kita belajar seperti Rut ini, ya, supaya kita lebih dewasa lagi, ngerti apa maunya Tuhan itu dalam hidup kita ini, supaya kita sama Tuhan itu selalu kontak, bisa komunikasi terus, saudara. Ya, tadi Rut jawabnya, tunggu, belum saatnya. Tuhan akan memberikan ayah, ya Rut mulai bilang, Tuhan akan memberikan ayah uang untuk memberikan sepeda kepadaku. Bapaknya setelah mendengar ucapan dari si anak ini, dia nangis. Dia rangkul anak itu. Anak itu penuh pengertian. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Meskipun sepertinya sepertinya Tuhan itu tidak jawab. Tapi dari hal ini satu jawaban yang hebat, yang luar biasa. Langsung bapaknya dia menjawab, memang ada 3 jawaban anakku. Bapaknya mulai ngomong, memang ada 3 jawaban anakku yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa. Apa saudara? Jawabannya Tuhan apa saudara? Tuhan ngomong, ya. 1, Tuhan bisa ngomong, tidak. Tuhan juga bisa ngomong, tunggu. Sekarang 3 hal ini, jawaban mana yang Tuhan berikan kepada kita, saudara? Apakah Tuhan menjawab tidak? Apakah Tuhan jawabnya ya? Apakah Tuhan jawabnya tunggu? Yang mana, saudara? Kalau Tuhan ngomong ya, saudara pasti senangnya bukan main. Saudara akan luar biasa, Tapi kalau yang kedua Tuhan ngomong tidak, apa yang terjadi, saudara? Saudara akan gulung-gulung, akan kecewa kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tidak, saudara akan kecewa kepada Tuhan. Ya. Tapi yang ketiga, saudara, yang dijawab kepada Rut, tunggu. Nah, apakah dengan yang ketiga ini tunggu, apakah kita juga akan gulung-gulung? Mana Tuhan? Tuhan tidak cinta aku. Tuhan sudah melupakan aku. Aku sudah memberikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mau yang mana, saudara? Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Tuhan tahu. Ya, temanya pagi ini yaitu banyak perkara tak mengerti. Tapi pagi ini kita makin mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Supaya kita ini menjadi orang yang militan, orang yang kuat, yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak perlu kita memberi apa yang kita minta. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia tahu sekecil apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, Tuhan tahu semuanya. Saya akan bacakan lagi di dalam Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan
Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tuhan ngomong, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, masalah perut, maupun dalam hal kelaparan juga perut. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Aku tahu, ya Tuhan tahu semuanya. Tidak perlu kita ini protes kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan itu ngomong kepada kita. Biarkan Tuhan itu menyampaikan unek-uneknya kepada kita. Kita mau duduk seperti Maria mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan ayo ngomong oh Tuhan, berbicaralah saat ini kepadaku. Duduk, dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita tutup mulut, kita stop untuk banyak bicara. Dengarkan Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya izinkan Tuhan untuk ngomong kepada kita, izinkan Tuhan berbicara langsung kepada kita, jangan banyak bicara, tutup mulut, dengarkan aja apa yang Tuhan mau. Kalau hidupmu ingin diberkati, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan egois, ini manusia, saudara. Manusia seringkali senangnya itu egois, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Pokoknya aku dulu, punyaku ya punyaku. Kalau punyamu itu harusnya punyaku. Ini loh manusia egois, saudara. Saudara, saya tahu, saya yakin, saya percaya. Pagi hari ini saatnya Tuhan mau berbicara, beracara kepada kita. Tuhan ingin merubah hidupmu dari yang tidak benar, akan dibetulkan oleh Tuhan. Akan dibenahi sama Tuhan. Akan direparasi oleh Tuhan. Inilah saatnya. Izinkan Tuhan berbicara. Saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara. Saatnya Tuhan untuk melakukan, membuat kita ini menjadi lebih baik lagi. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan keegoisan itu selalu merongrong hidup kita. Ngomong kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, aku mau hidupku kau rubah. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Aku tidak mau hidup sia-sia lagi Tuhan. Tapi aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kita akan nyanyikan lagi nyanyian ini. Allah peduli. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu kali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Selama ini kami penuh dengan keegoisan Tuhan. Hidup dengan keegoisan kami Tuhan. Selalu mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Tidak mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Inilah saatnya Tuhan. Rubah hidup kami, perbarui hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami ini boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau main-main lagi Tuhan. Saatnya Engkau beracara kepada kami. Selanjutnya berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau seperti Maria. Duduk mendengarkan Tuhan terus berbicara kepada kami. Seringkali kami terlalu banyak bicara Tuhan. Inilah saatnya kami akan terus mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Supaya hidup kami dikuatkan. Supaya hidup kami benar-benar kuat karena Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Allah yang selalu memperdulikan kami sebagai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada sukacita, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Elia, sungguh-sungguh biarlah kita tangkap dan mari kita praktekkan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya hidup kita ini diproses oleh Tuhan, diubahkan, dirubah oleh Tuhan supaya hidup kita yang lama ini kita tinggalkan dan hidup baru dalam hidup kita, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tabur, kita tahu karena Tuhan sudah memulihkan hidup kita, kita tahu apa yang harus kita tabur. Ya saudara, supaya hidup kita benar-benar kita menabur hal yang baik, menabur perkara-perkara yang bisa memberkati orang lain, saudara. Bukan perkara-perkara menabur menyakitkan orang lain ya, tetapi kita menabur sesuatu yang baik, memberkati dan memulihkan orang di dalam Tuhan. Ingat Bapak Saudara sekalian, saudara ada lalat dan lebah, saudara. Jadi saudara pilih, saudara mau jadi lalat atau mau jadi lebah. Ya saudara, kalau saudara mau jadi lalat, ya saudara
tempatnya di sampah-sampah ya. Lalat tempatnya di sampah-sampah, dia lalat itu nanti dia akan menabur penyakit. Ya, kalau dia tempatnya di sampah-sampah, dimanapun ada banyak bunga tetapi dia larinya ke tempat sampah. Ya, lalat itu akan menabur penyakit bagi orang ya saudara. Tapi kalau saudara perhatikan lebah. Lebah itu dimanapun ada bunga, ada sampah, dia larinya cari bunga. Karena di dalam bunga itu dia dapat menyerap madu ya saudara. Dari lebah itulah maka dihasilkanlah madu ya saudara. Dihasilkan madu ini sehingga madu ini boleh menjadi berkat buat orang lain, diberi kepada orang lain sehingga orang minum madu ini sehingga badannya sehat. Bukan seperti lalat, dia memberikan penyakit. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar firman Tuhan pagi hari ini supaya ayo kita diubah oleh Tuhan. Ya, supaya kita tahu kita menabur yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari kita bersyukur pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur pagi hari ini. Tetap semangat, nanti tanggal 27 September tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, Pak Elia Budi Tuhan yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Supaya terus Engkau memakai hamba-Mu, Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Supaya melalui kehidupan hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang Tuhan. Supaya pelayanan hamba-Mu boleh memuliakan nama-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, istri, anak, menantu dan cucu. Dalam berkat Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat jemaat X-Blessing Tuhan, yang pagi ini sudah menerima firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami belajar daripada-Mu, hidup kami boleh Kau perbarui, Kau ubah hidup kami, Kau proses hidup kami Tuhan supaya hidup kami menjadi sesuai dengan firman-Mu, supaya hidup kami banyak berubah Tuhan, sehingga kami boleh menabur sesuatu yang bisa memberkati orang lain, menguatkan orang lain, memberi dorongan kepada orang lain, dan memberkati orang lain Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati sidang jemaat-Mu pada saat mereka dengan penuh sukacita membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang Tuhan, tetapi Engkau akan mengembalikan dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda Tuhan. Engkau memberkati jemaat X-Blessing Tuhan, dan setiap orang yang mendengar firman-Mu Engkau akan memberkati mereka. Kasih setia Tuhan Kau nyatakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat dengan seluruh baik dari Indonesia dan baik anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang saat ini sedang berpuasa untuk berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain Tuhan, supaya Tuhan menolong membersihkan virus corona ini Tuhan, bersih dan dijauhkan
dibersihkan dari Indonesia dan dari negara-negara lain Tuhan. Kami percaya pengampunan Tuhan tetap ada turun Tuhan, karena kasih setia Tuhan Engkau mengampuni bangsa kami dan bangsa-bangsa seluruh dunia. Kejahatan dan dosa kami Tuhan, di hadapan-Mu kiranya Tuhan mengampuni. Kami percaya dengan pengampunan-Mu Engkau akan memulihkan Indonesia dan negara-negara lain Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati anak cucu sidang jemaat-Mu, anak cucu kami Tuhan berkati. Engkau membuat anak cucu kami perkasa di muka bumi ini. Engkau memberikan hikmat seperti Tuhan memberi hikmat kepada Salomo. Tuhan memberi hikmat kepada anak cucu kami Tuhan. Mereka akan diberkati, diberi hikmat, dan mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang terpandai. Baik di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan anak-anak menantu kami juga diberkati dalam pekerjaannya. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati semua anak-anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong, biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau juga tolong keponakan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Melan Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan melalui operasi dan proses penyembuhannya Tuhan. Tuhan menyembuhkan, memulihkan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan anak-anak Tuhan yang sakit, yang baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bapa, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau tolong sidang jemaat Blessing Tuhan di dalam ekonomi saat ini yang mengalami kesulitan Tuhan, masa pandemi ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan buka jalan, Engkau berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati, buka jalan Tuhan, usaha mereka apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan Engkau mencukupkan hidup anak-anak-Mu dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Bapa, pemulihan-Mu terjadi sampai kondisi ini semuanya dalam kondisi semuanya prima. Tuhan, ekonomi naik, Tuhan Engkau memberkati. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus, persekutuan di dalam Roh-Nya, menyertai engkau, tinggal di dalam engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Pada saat saudara akan membawa persembahan saudara, berkat untuk pekerjaan Tuhan, saudara bisa ditransfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.